channel YouTube Yatim TV dimanapun saja Anda berada. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberhentikan tentang kejadian-kejadian dan musibah-musibah yang tidak diinginkan oleh kita yang berada di negara Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berjanji dan bersumpah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bila mana orang Indonesia, bila mana orang Jakarta, bila mana orang Padang, bila mana orang Medan, bila mana orang Sunda, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, maka kampung itu, kota itu, negara itu akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah dan bencana. Walakin kadzabu, kalau seandainya mereka mendustakan, mereka berbuat dosa dan maksiat, mereka melakukan kecurangan demi kecurangan, maka kota itu, kampung itu, negara itu akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan alhamdulillah sudah merupakan suatu tradisi yang bagus bagi umat Islam. Mereka berbondong-bondong salat tarawih, mereka selalu mengisi bulan Ramadan dengan pengajian, taklim dan lain sebagainya. Pokoknya di bulan Ramadan itu stasiun televisi lah, instansi pemerintah, mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada orang-orang Indonesia. Sehingga di bulan Ramadan sangat kecil atau sedikit sekali terjadi yang namanya musibah dan bencana. Tapi di luar Ramadan, orang-orang Indonesia banyak yang kembali kepada habitatnya, banyak yang berbuat dosa, yang banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berbuat kecurangan. Ini membuat Allah marah, membuat Allah murka, membuat Allah itu sangat benci kepada kita bangsa Indonesia. Kalau sudah benci, dikirimlah yang namanya api, terjadi kebakaran. Dikirimlah yang namanya air, terjadi yang namanya banjir. Dikirimlah yang namanya tanah, terjadi longsor. Dikirim lagi oleh Allah udara, terjadi angin puting beliung. Janji dan sumpah Allah, walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wailul lil mutaffifin, itu ayat Allah. Kalau kamu berbuat kecurangan, maka tunggu, aku akan kirim musibah dan bencana. Wala taqrabuz zina, itu ayat Allah. Kalau kamu mendustakan ayat Allah, kalau kamu melawan ayat Allah, kalau kamu membelakangi ayat Allah, tunggu, kata Allah, aku akan kirim bencana dan musibah ke negara kamu, ke kampung kamu, ke desa kamu, dan di mana saja kamu berada. Nah, kita alhamdulillah beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Di mana-mana ya Allah selalu semarak dengan marhaban ya Ramadan, selalu semarak dengan zikir, selalu semarak dengan dakwah. Ini yang disukai oleh Allah, ini yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita alhamdulillah kedatangan bulan Ramadan dan kita selalu berkata marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyam. Subhanallah, ini kata-kata yang indah yang selalu kita jadikan sebagai senjata atau yang kita jadikan sebagai penghibur ketika datangnya bulan Ramadan. Subhanallah.
Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, hai orang-orang Islam berpuasalah. Dengan puasa itu kamu akan sehat, jiwamu sehat, badanmu sehat, rezekimu sehat, keluargamu sehat, semua apa yang ada sekitarmu akan sehat. Maka dari itu sekarang ini para dokter seluruh dunia sepakat, sumu tasihu, dengan berpuasa orang akan sehat, dengan berpuasa orang akan kembali seperti semula. Nah, para dokter berkata, Pak, ada apa? Tolong dokter, saya mau dioperasi. Oh, mau dioperasi? Mau sembuh? Jawaban dokter yang pertama apa? Bapak mau dioperasi ya jam 12, tapi sebelumnya puasa dulu ya Pak. Ini. Makanya jauh-jauh Rasulullah berkata, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Coba perhatikan. Di dalam tubuh kita ini ada pabrik yang super canggih namanya perut. Kami katakan ini perut adalah pabrik yang super canggih. Kenapa? Coba lihat. Masuk melalui mulut, wortel, jeruk, daging, jus, kopi, macam-macam masuk ke dalam mulut kita. Kemudian sesampai di perut diproses sedemikian rupa. Intisari dari jeruk ditransfer ke kulit sehingga kulit kita ini lembut. Sari pati dari tomat ditransfer ke mata sehingga mata kita ini bisa melihat dengan jelas terang. Itu pabrik buatan Allah. Coba bandingkan pabrik buatan manusia. Kita ambil salah satu contoh pabrik kecap. Masuk kedelai, diolah sedemikian rupa, keluarlah kecap. Tapi kalau seandainya itu pabrik buatan manusia, kita masukkan kedelai, masukkan jeruk, masukkan tomat, masukkan daging, masukkan yang lain sebagainya, apa jadinya? Maka pabrik itu akan rusak. Tapi pabrik bikinan Allah sudah digunakan oleh manusia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sampai sekarang juga masih bisa kita gunakan. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pabrik buatan Allah. Betul-betul suatu karunia, suatu rahmat, suatu hidayah, suatu pemberian yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pabrik kita ini kalau bekerja full 24 jam, apa jadinya? Apa jadinya? Pabrik kecap saja kalau bekerja 24 jam selama 1 tahun rusak. Mobil kalau bekerja selama 24 jam 1 tahun rusak. Maka dari itu dalam Islam, supaya pabrik kita ini mendapatkan istirahat, maka diadakanlah syariat yang namanya puasa. Puasa itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Dengan puasa kita sehat. Puasa itu adalah kebutuhan kita. Dengan puasa kita masuk surga. Puasa itu adalah kebutuhan kita. Dengan puasa kita selalu menjaga badan kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Untuk itu sekalipun ini di luar Ramadan, laksanakanlah juga puasa. Insya Allah lemak terkuras, darah mengalir dengan lancar, dan otomatis manusia akan sehat. Itulah hikmah puasa. Banyak sekali hikmah puasa yang lainnya. Semua itu tujuannya adalah agar kita termotivasi, agar kita mau berbuat yang terbaik di bulan Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan seluruh kita ini diberikan oleh Allah kesehatan badan, kesehatan rohani, agar mau dan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang